미션 let's go 저 건물을 찾으러 Pembahasan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini merupakan salah satu tugas guru penggerak dalam aksi nyatanya. Di sini saya bukan menggurui atau menjadi guru untuk bapak ibu guru, hanya sekedar pengikhlasan, hanya sekedar memberikan berbagi pengetahuan yang telah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Di sini kita berbicara mengenai budaya positif. Saya akan membahas dulu budaya positif. Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu untuk membentuk suatu karakter murid ke arah yang lebih baik, yang telah memenuhi nilai-nilai universal. Apalagi kita adalah kurikulum merdeka, di mana nilai-nilai positif itu masuk pada nilai-nilai yang mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pada budaya positif yang kami bahas di sini ada 7 poin, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran, kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu suatu proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, pembelajaran paradigma baru ini adalah bukan hanya pembelajaran pada kognitif juga, tapi pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran di luar dari kegiatan kelas. Bisa kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler dan sebagainya. Pembelajaran dengan paradigma baru, kita menemukan inovasi-inovasi baru yang dapat dijadikan dalam pembelajaran. Seperti misalnya dalam kegiatan di SMA kita, SMA 20 itu ada kemarin pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu P5, di mana kita membuat makanan atau minuman minasatwa. Itu kan sesuai dengan muatan lokal yang ada di daerah kita. Itu masuk salah satu paradigma baru atau budaya positif yang kita temui. Yang kedua, kita pembuatan dalam agama kemarin ya, profil pelajar Pancasila, yaitu pemandian jenazah. Itu bagaimana pemandian jenazah sampai kita praktekkan, itu masuk budaya positif. Jadi budaya positif yang dimaksud di sini bukan hanya pada pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas atau yang disebut dengan ekstrakurikuler itu juga masuk paradigma baru. Paradigma baru dibuat itu untuk pembentukan karakter atau nilai-nilai universal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan di sekolah. Misalnya kita melihat anak-anak kita juga sekarang banyak berfokus pada permainan HP digital, main HP dan sebagainya. Kadang-kadang lupa sholat, lupa kalau kita masuk ruangan itu sentak B atau assalamualaikum. Nah, kita tumbuhkan, kita kembangkan supaya apa? Ada budaya positif yang diterapkan oleh siswa itu dalam lingkungan sekolahnya. Itu budaya positif yang dimaksud pada paradigma baru ini. Terus habis itu paradigma baru yang lainnya, misalnya kita pada saat merdeka di depan gerbang menyambut siswa dengan menggunakan salam assalamualaikum dan sebagainya, jabat tangan, siswa menjabat tangan guru dan sebagainya. Itu merupakan paradigma baru masuk kepada budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif ini membentuk karakter murid ke arah
dari warga di sekolah, terutama sedangkan kepada murid ya, karena zaman sekarang murid cara bertutur katanya kurang sopan, mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi itu kita lihat lagi bagaimana kebutuhan murid. Nah itu yang kita tanamkan atau yang kita kembangkan untuk budaya positif dengan adanya misalnya keyakinan kelas atau peraturan di sekolah, supaya apa? Supaya anak-anak bisa disiplin, mematuhi aturan, nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kalau di dalam kelas misalnya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat itu adalah merupakan kesepakatan warga di kelas bersama gurunya. Apa yang disepakati? Kesepakatan kelas ini sama dengan suatu peraturan, tapi dia sifatnya itu lebih abstrak daripada suatu peraturan. Maksudnya bahwa kesepakatan kelas dibuat itu atau keyakinan kelas dibuat itu supaya seluruh warga di kelas itu mematuhi aturan yang dibuat bersama. Itu biasanya ditempel di depan. Itu buat tuh kalimat yang lebih singkat, kalimat yang mudah dicerna oleh siswa dan tidak usah banyak. Maksudnya tidak usah membuat kalimat yang terlalu banyak. Kalimat positif yang kita buat supaya apa? Supaya anak paham, oh itu loh kesepakatan kelas yang kita buat, itu yang kita harus jaga. Seperti itu dia untuk membuat disiplin positif di dalam kelas. Ini bisa memotivasi anak untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam suatu pembelajarannya. Ketiga kita membahas tentang kebutuhan kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang kita dapatkan. Pada saat kita menginginkan sesuatu yang tidak kita dapatkan, atau itu masuk ke istilah gagal. Maksudnya seperti ini, kita menginginkan anak kita tidak bertengkar di dalam kelas misalnya. Pasti kita menginginkan hal yang terbaik, guru itu menginginkan hal yang terbaik buat anaknya. Tapi pada saat itu dia itu bertengkar di dalam kelas atau ribut di dalam kelas atau meributkan apa di dalam kelas. Nah, disinilah fungsi guru untuk menjembatani kenapa si anak itu melakukan suatu kesalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Nah, kita lihat yang tadi bertengkar itu apa kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi atau dia itu gagal dalam hal apa? Itu tanda petik dulu yang kita tanya. Nah, kebutuhan dasar yang kita bahas adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pertama tadi kita tanya anak, kenapa kamu bertengkar? Saya tidak bawa makanan misalnya. Dia makan aja kerjaannya, tidak bawa makanan, saya ambil punya temannya. Tanya dulu kenapa dia ambil punya temannya. Kalau dia bertahan hidup itu adalah pakaian, tempat tinggal, makanan, berarti satu, dia sudah gagal dalam mempertahankan hidupnya. Kenapa mempertahankan hidupnya? Karena makanan belum dipenuhinya. Itu satu, berarti sudah gagal dalam mempertahankan hidupnya, yaitu pertahanan hidupnya. Itu satu. Yang kedua, kenapa kamu berkelahi? Karena mungkin dia ingin diperhatikan sama temannya. Itu lagi kita melihat ingin diperhatikan sama temannya. Berarti sudah kurang gagal dalam kasih sayang. Itu dia. Terus yang ketiga, penguasaan. Mungkin anak itu ingin sok jago di kelasnya. Dia ambil punya temannya, makanan temannya. Kenapa dia ambil? Ingin menguasai atau mau bahasanya itu ingin menjadi sebuah pemimpin, menjadi pemimpin. Nah, masuk ke dalam penguasaan dia. Dan seterusnya, kebebasan. Mungkin dia bosan dengan jajan yang A, dia mau ambil punya temannya yang rasanya B.
rasa B beda, dia mau ambil jajan temannya yang rasanya B. Berarti ini ada kebebasan untuk memilih. Itu diperhatikan lagi. Terus yang ketiga kesenangan. Kemudian dia ganggu temannya mengambil jajan temannya itu karena iseng, karena kurang kerjaan, itu masuk ke kesenangan. Nah inilah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia yang belum dipenuhi apabila ada suatu kasus atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, terutama murid. Kita pantau lagi apa kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh siswa tadi. Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Itu yang kita pilih dulu. Oh tadi dia ngambil punya temannya karena mungkin dia lapar, berarti masuk dalam bertahan hidup. Oh tadi dia berkelahi cuma iseng karena mau diperhatikan oleh temannya yang tadi diambil jajannya, berarti dia masuk dalam kasih sayang. Dia ngambil karena dia kuasa waiting, ngambil punya temannya ini jadi pemimpin, ingin saya rampas punya temannya, ingin berkuasa, itu masuk penguasaan dan sebagainya. Terus tadinya kebebasan ingin memilih, bosan jajan A, dia ambil punya temannya, mau rasain yang rasa B, berarti kebebasan untuk memilihnya yang gagal. Dan terakhir kesenangan, mungkin karena dia iseng, karena kurang kerjaan, karena ganggu temannya, itu berarti rasa kesenangannya yang kurang. Itu yang harus kita perhatikan dalam kebutuhan dasar manusia, khususnya murid yang kita dalami, murid yang kita kembangkan karakternya. Jadi kita harus tahu di situ. Itu pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia. Terus lanjut memotivasi perilaku manusia. Nah, memotivasi perilaku manusia ini dibedakan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang selama ini mungkin kita sebagai guru menginginkan sesuatu, memang menginginkan anak itu sesuai dengan hati kita, sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu salah. Karena apa? Siswa itu atau murid itu ada, itu karena memang dia sudah ada sesuai minat dan bakatnya. Dia sudah ada sesuai keinginannya sendiri, tanpa perlu kita menjadikan murid itu sesuai dengan keinginan kita. Kita menginginkan murid seperti ini, tidak sebenarnya. Kita harus melihat dulu murid itu keinginannya apa. Tinggal kita sebagai guru hanya menuntun, mengarahkan kemana maunya siswa. Misalnya dia hobi bernyanyi, kan di kelas nyanyi terus. Nah, kita berarti dia ini cocoknya nyanyi, kita arahkan ke arah nyanyi. Jadi ekstrakurikuler kesenian, musik mungkin masuk ke dangdutan dan sebagainya. Jadi kita melihat kebutuhan siswa itu apa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kadang-kadang masuk ke hukuman. Kalau kita ngamus tidak betul yang nyanyi di dalam itu, kita langsung menghukumnya. Kita langsung memberikan sanksi. Padahal memberikan sanksi itu membuat si anak itu memang jerah. Jerah dalam arti, tanda kutip ya, jerah memang dia jerah, tapi ada efeknya. Maksudnya apalagi kita memarahi si anak di depan teman-temannya, itu membuat si anak mungkin drop, anak merasa minder, anak merasa kesalahannya itu diketahui oleh rekannya atau temannya. Nah itu yang kadang-kadang membuat anak itu menjadi tidak berkembang. Seharusnya bukan seperti itu. Bila perlu kita panggil si anak, kita tanyai kenapa posisi pada saat belajar, mungkin dia bernyanyi di dalam kelas atau apa. Nah dia bernyanyi karena mungkin hobi, karena apa. Nah itu kita kembangkan bakatnya si anak ke arah nyanyi. Misalnya kita masukkan ke kesenian dan sebagainya. Jangan langsung kita vonis, jangan langsung kita punya kekerasan fisik, kita tempelin dan sebagainya, atau kita menanda mempunyai suara yang lebih menghardik, suara yang lebih tinggi. Tidak, harus kita mempunyai suara yang lebih datar supaya anak juga merasa bahwa dia itu dilindungi oleh gurunya. Dia merasa bahwa gurunya adalah temannya, bukan guru sebagai penghukum apabila si anak melakukan suatu kesalahan. Nah, 5 posisi kontrol guru yang ini yang harus kita jaga. 5 posisi kontrol guru yang tadi itu yang disebutkan hukum. Nah, itu yang memang dianggap kita itu
gagal. Karena sekarang itu tidak ada kekerasan, apalagi kekerasan fisik yang membuat si anak itu trauma untuk melakukan suatu kesalahan. Itu sebenarnya tidak menempeleng atau dengan menghabis dengan suara yang lantang, itu tidak bisa. Karena apa? Apalagi ini adalah kita masuk ke merdeka belajar. Kita disuruh, siswa itu disuruh untuk memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Menghabis atau memukul, pokoknya kekerasan fisik itu dilarang. Itu memang tidak baik untuk mendidik anak. Bukan anak lebih baik, tapi anak akan menantang si guru. Itu yang perlu dijaga. Terus membuat merasa bersalah. Memang membuat merasa bersalah itu guru masih ke posisi yang menghukum. Kamu melanggar ini, suara itu masih kelihatan lebih tinggi. Kamu melanggar aturan SMA 20. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya kita menekan si siswa untuk untuk mengungkapkan kesalahannya. Itu menekan, mengintimidasi, bahasanya mengintimidasi. Itu juga tidak baik. Itu dapat menekan kejiwaan si murid itu. Jadinya pada posisi menghukum dan membuat merasa bersalah ini masih posisi yang insya Allah yang pasti bisa kita tinggalkan, ya, harus kita tinggalkan. Nah, pemantau, nah kita sebagai guru hanya memantau apa sih keinginan siswa, apa sih minatnya, apa sih bakatnya yang mesti dia kembangkan. Kalau yang tadi mungkin dia nyanyi di dalam kelas, bakatnya terpendam adalah sebagai penyanyi, arahkan ke penyanyi. Mungkin ada kesenian di sini, arahkan misalnya dia sering joget-joget, kita arahkan ke bagian seni tari misalnya dan sebagainya. Itu guru hanya sebagai pemantau saja. Apa sih yang bakat siswa yang mungkin dia mau ungkapkan kepada gurunya? Itu guru sebagai pemantau. Nah, usahakan lagi guru itu sebagai teman bagi muridnya. Nah, misalnya dia lagi main bola, kita gabung main bola, itu tidak apa-apa. Anggap guru itu sebagai temannya. Malah kalau kita menganggap siswa kita sebagai teman kita, dia akan sharing sama kita. Dia mungkin akan curhat sama kita. Dia merasa dilindungi, dia merasa punya kasih sayang yang dia dapatkan di sekolah. Justru itu ada pendekatan kejiwaan antara guru dan siswa. Justru itu teman itu yang paling baik. Itu yang perlu kita tanamkan lebih dari itu. Yang lebih bagus tadi adalah sebagai manajer. Guru itu bisa sebagai manajer bagi muridnya. Misalnya, kalau murid melakukan kesalahan, solusi bukan jatuh kepada guru, tapi solusi itu justru jatuh kepada siswa. Maksudnya seperti ini. Siswa melakukan kesalahan coret-coret umpama di dalam kelasnya. Ada video kan? Coret-coret di dalam kelasnya. Ya kita tanya, apa maksudnya coret-coret, menghias tembok dan coret-coret dan sebagainya. Oh, saya begini-begini, Bu. Nah, kita arahkan. Oh, lebih baik kamu menggambar aja di media yang sudah disediakan dan sebagainya. Berarti kita sebagai manajer, bahasanya itu sudah akan merendah. Tidak ada hati, tidak ada kekerasan. Mari kita merangkul siswa, kita menanyai, kenapa kamu melakukan hal itu? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ada enggak solusinya? Nah, solusi itu bila perlu kita minta ke siswa. Biarkan dia ungkapkan apa solusinya. Ibu, sediain dia saya ini papan gambar. Kita sediakan papan gambar, itu suatu solusi. Jadinya siswa yang berbuat salah, kita cari bukan kita mencari solusi, tapi siswa itu mencari solusinya lagi. Apa yang dia inginkan? Dia gambar di papan, saya bilang, iya ya gambar seraan kamu gambar, bukan kita begitu. Tapi lihat lagi, kenapa kamu gambar di sini? Oh, saya tidak ada papan ya. Ibu sediakan, sekolah sediakan buat media gambar untuk anak-anak berkreasi di situ. Itu juga salah satu contoh. Itu sebagai manajer. Nah, di dalam guru penggerak ini diharapkan semua guru itu bisa menjadi manajer bagi muridnya. Maksudnya bahasa, tutur kata, sikap, bagaimana cara penyelesaian masalah kepada siswa, itu solusinya, pemecahannya itu dikembalikan lagi kepada siswa. Itu dia. Itu makanya merdeka belajar. Apa sih? Kenapa kamu membuat seperti itu? Apa
apa keyakinan kelas apa yang kamu langgar, aturan mana yang kamu langgar. Kamu bisa nggak menanamkan aturan keyakinan kelas yang kamu langgar? Oh ya, ibu bisa. Bagaimana caranya? Tanya kembali, bagaimana caranya seperti ini Bu? Berarti kita mendukung anak. Oh ya, nanti insya Allah kita akan membuat seperti yang kamu inginkan. Tapi rubah sikap kamu itu supaya jangan melakukan hal yang sama lagi. Itu masuk ke posisi kontrol guru. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang kita yakini, yang kita sepakati di dalam ruang kelas, baik itu bersama siswa maupun bersama guru. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini dituangkan dalam nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif dituangkan dan akan dijalani oleh seluruh kelas, seluruh warga kelas yang ada yang sudah membuat kesepakatan. Misalnya saya kesepakatan kelas, saya keluar masuk ibu izin berapa kali ada teguran apa anda tidak boleh membawa HP atau harus konsentrasi dan sebagainya. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat sesuai nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak artinya tidak kelihatan, cuma dilakukan dan apabila mereka melanggar, kita cari solusi dengan cara restitusi. Ini ada sebuah ilustrasi yang saya buat dalam keyakinan kelas pada anak wali saya.
tugas yang saya buat bersama siswa saya kelas 2 MIA 2. Keyakinan Tuhan itu dibuat untuk supaya ditaati oleh siswa, dituangkan dalam kalimat positif, ya, kalimat positif yang mempunyai atau mengandung nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan ditempel dalam kertas manila. Kalau keyakinan kelas itu tidak perlu dalam kata-kata yang banyak, cukup sedikit 5, 4 nggak apa-apa, supaya apa? Supaya murid mudah untuk mengingat keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama. Masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu bentuk dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini maksudnya bahwa segitiga restitusi ini merupakan suatu apabila ada murid yang mempunyai masalah atau melanggar peraturan di sekolah, dianggap gagal. Nah, ini kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri bagaimana segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi merupakan suatu dialog antara siswa yang bermasalah dengan gurunya untuk menemukan suatu solusi atau pemecahan masalah yang diinginkan. Jadi antara kedua belah pihak, guru dan murid itu betul-betul saling saling memecahkan suatu masalah yang ada. Nah, lanjut Pak Topik. Ini ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tanya dulu apa masalahnya. Oh, saya masalahnya mama ada siswa yang berkelahi merebut pulpen. Ini ada ilustrasi saya di sini. Menstabilkan identitas, kita tanyakan apa secara manusia memang manusiawi kita melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu menstabilkan identitas. Nanti ada videonya di sini. Ini ada ilustrasi, sekedar ilustrasi tentang segitiga restitusi yang saya buat bersama siswa.
menstabilkan identitas supaya anak-anak bahwa bukan hanya dia saja melakukan kesalahan, guru juga melakukan kesalahan. Itu kita menstabilkan artinya. Kamu melakukan hal itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti itu misalnya. Berarti ada teman saya yang pernah melakukan hal yang sama. Berarti itu dia siswa itu merasa oh ibu pernah juga melakukan hal itu masuk ke dalam menstabilkan identitas. Ada percakapan tadi. Validasi tindakan yang salah. Nah, saya tanya tadi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu masuk ke dalam tindakan yang salah. Terus padahal kamu bisa melakukan hal yang sama. Kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu sudah melindungi dirinya, yaitu melindungi pulpennya. Itu masuk kepada validasi tindakan yang salah. Itu sudah diilustrasikan tadi. Kalau kita menanyakan keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, anak-anak langsung menjawab, oh keyakinan kelas saya tidak menghargai orang lain. Saya membuat keributan di dalam kelas. Berarti satu, dia sudah mengakui kesalahannya dengan menyatakan bahwa perbuatannya itu melanggar keyakinan kelas. Itu dia. Nah, terus saya tanya solusinya. Juga dalam video itu bagaimana keyakinan kelas yang kamu langgar itu apa sekarang yang kamu akan lakukan karena kamu telah melakukan pelanggaran keyakinan kelas tadi. Oh saya akan meminta maaf. Nah itu berarti dia sudah menemukan solusinya. Saya akan meminta maaf, berarti dia sendiri yang menemukan solusi dari kejadian yang dia lakukan tadi. Berarti guru itu tidak perlu menyampaikan solusinya apa. Berarti ini memang positif dan mempunyai atau mengandung nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan ditempel dalam kertas manila. Kalau keyakinan kelas itu tidak perlu dalam kata-kata yang banyak, cukup sedikit 5, 4 nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya murid mudah untuk mengingat keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama. Masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu bentuk dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini maksudnya bahwa segitiga restitusi ini merupakan suatu apabila ada murid yang mempunyai masalah atau melanggar peraturan di sekolah, dianggap gagal. Nah ini kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri bagaimana segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi merupakan suatu dialog antara siswa yang bermasalah dengan gurunya untuk menemukan suatu solusi atau pemecahan masalah yang diinginkan. Jadi antara kedua belah pihak, guru dan murid itu betul-betul saling saling memecahkan suatu masalah yang ada. Nah, lanjut Pak Topik. Ini ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tanya dulu apa masalahnya. Oh saya masalahnya memang ada siswa yang berkelahi merebut pulpen. Ini ada ilustrasi saya di sini. Menstabilkan identitas kita tanyakan apa secara manusia memang manusiawi kita melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu menstabilkan identitas. Nanti ada videonya di sini. Ini ada sekedar ilustrasi tentang segitiga restitusi yang saya buat bersama siswa.
kami setelah kami mendapatkan pendidikan guru penggerak.
kami mengimbaskan saling berbagi aja. Itu aja. Terima kasih banyak atas teman-teman Bapak ini dan terima kasih sudah hadir dalam kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita menemukan inovasi-inovasi baru yang dapat dijadikan dalam pembelajaran. Seperti misalnya dalam kegiatan di SMA kita, SMA 20 itu ada kemarin pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu P5, di mana kita membuat makanan atau minuman minasarua. Itu kan sesuai dengan muatan lokal yang ada di daerah kita. Itu masuk salah satu paradigma baru atau budaya positif yang kita temui. Yang kedua, kita pembuatan dalam agama kemarin ya, profil pelajar Pancasila, yaitu pemandian jenazah. Itu bagaimana pemandian jenazah sampai kita praktekkan, itu masuk budaya positif. Jadi budaya positif yang dimaksud di sini bukan hanya pada pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas atau yang disebut dengan ekstrakurikuler itu juga masuk paradigma baru. Paradigma baru dibuat itu untuk pembentukan karakter atau nilai-nilai universal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan di sekolah. Misalnya kita melihat anak-anak kita juga sekarang banyak berfokus pada permainan HP digital, main HP dan sebagainya. Kadang-kadang lupa sholat, lupa kalau kita masuk ruangan itu sentabe atau assalamualaikum. Nah, kita tumbuhkan, kita kembangkan supaya apa? Ada budaya positif yang diterapkan oleh siswa itu dalam lingkungan sekolahnya. Itu budaya positif yang dimaksud pada paradigma baru ini. Terus habis itu paradigma baru yang lainnya, misalnya kita pada saat BK di depan gerbang menyambut siswa dengan menggunakan salam assalamualaikum dan sebagainya, jabat tangan, siswa menjabat tangan guru dan sebagainya, itu merupakan paradigma baru masuk kepada budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif ini membentuk karakter murid ke arah yang lebih baik. Karena kita bilang mengarah ke lebih baik karena semua orang punya sikap positif ya, tapi diarahkan ke lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masuk yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini pembiasan yang baik yang mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata dari warga di sekolah, terutama sedangkan kepada murid ya, karena zaman sekarang murid cara bertutur katanya kurang sopan, mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi itu kita lihat lagi bagaimana kebutuhan murid. Nah, itu yang kita tanamkan atau yang kita kembangkan untuk budaya positif dengan adanya misalnya keyakinan kelas atau peraturan di sekolah, supaya apa? Supaya anak-anak bisa disiplin, mematuhi aturan, nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kalau di dalam kelas misalnya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat itu adalah merupakan kesepakatan warga di kelas bersama gurunya. Apa yang disepakati? Kesepakatan kelas ini sama dengan suatu peraturan, tapi dia sifatnya itu lebih abstrak daripada suatu peraturan. Maksudnya bahwa kesepakatan kelas dibuat itu atau keyakinan kelas dibuat itu supaya seluruh warga di kelas itu mematuhi aturan yang dibuat bersama. Itu biasanya ditempel di depan. Itu buat tuh kalimat yang lebih singkat, kalimat yang mudah dicerna oleh siswa dan tidak usah banyak. Maksudnya tidak usah membuat kalimat yang terlalu banyak. Kalimat positif yang kita buat supaya apa? Supaya anak paham, oh itu loh kesepakatan kelas yang kita buat, itu yang kita harus jaga. Seperti itu dia untuk membuat disiplin positif di dalam kelas. Ini bisa memotivasi anak untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam suatu pembelajarannya.
manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang kita dapatkan. Pada saat kita menginginkan sesuatu yang tidak kita dapatkan, atau itu masuk ke istilah gagal. Maksudnya seperti ini, kita menginginkan anak kita tidak bertengkar di dalam kelas misalnya. Pasti kita menginginkan hal yang terbaik, guru itu menginginkan hal yang terbaik buat anaknya. Tapi pada saat itu dia itu bertengkar di dalam kelas, atau ribut di dalam kelas, atau meributkan apa di dalam kelas. Nah, disinilah fungsi guru untuk menjembatani kenapa si anak itu melakukan suatu kesalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Nah, kita lihat yang tadi bertengkar itu apa kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi, atau dia itu gagal dalam hal apa? Itu tanda petik dulu yang kita tanya. Nah, kebutuhan dasar yang kita bahas adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pertama tadi kita tanya anak, kenapa kamu bertengkar? Saya tidak bawa makanan misalnya. Dia makan aja kerjaannya, tidak bawa makanan, saya ambil punya temannya. Tanya dulu kenapa dia ambil punya temannya. Kalau dia bertahan hidup itu adalah pakaian, tempat tinggal, makanan, berarti satu, dia sudah gagal dalam mempertahankan hidupnya. Kenapa mempertahankan hidupnya? Karena makanan belum dipenuhinya. Itu satu, berarti sudah gagal dalam mempertahankan hidupnya, yaitu pertahanan hidupnya. Itu satu. Yang kedua, kenapa kamu berkelahi? Karena mungkin dia ingin diperhatikan sama temannya. Itu lagi kita melihat, ingin diperhatikan sama temannya. Berarti sudah kurang gagal dalam kasih sayang. Itu dia. Terus yang ketiga, penguasaan. Mungkin anak itu ingin sok jago di kelasnya. Dia ambil punya temannya, makanan temannya. Kenapa dia ambil? Ingin menguasai, atau mau bahasanya itu ingin menjadi sebuah pemimpin, menjadi pemimpin. Nah, masuk ke dalam penguasaan dia. Dan seterusnya, kebebasan. Mungkin dia bosan dengan jajan yang A, dia mau ambil punya temannya yang rasanya B. Kan beda, berarti A sama B beda. Dia mau ambil jajan temannya yang rasanya B. Berarti ini ada kebebasan untuk memilih. Itu diperhatikan lagi. Terus yang ketiga, kesenangan. Kemudian dia ganggu temannya mengambil jajan temannya itu karena iseng, karena kurang kerjaan, itu masuk ke kesenangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia yang belum dipenuhi apabila ada suatu kasus atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, terutama murid. Kita pantau lagi apa kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh siswa tadi. Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Itu yang kita pilih dulu. Oh, tadi dia ngambil punya temannya karena mungkin dia lapar, berarti masuk dalam bertahan hidup. Oh, tadi dia berkelahi cuma iseng karena mau diperhatikan oleh temannya yang tadi diambil jajannya, berarti dia masuk dalam kasih sayang. Dia ngambil karena dia kuasa waiting, ngambil punya temannya ingin jadi pemimpin, ingin saya rampas punya temannya, ingin berkuasa, masuk penguasaan dan sebagainya. Terus jadinya kebebasan ingin memilih, bosan jajan A, dia ambil punya temannya, mau rasain yang rasa B, berarti kebebasan untuk memilihnya yang gagal. Dan terakhir, kesenangan. Mungkin karena dia iseng, karena kurang kerjaan, karena ganggu temannya, itu berarti rasa kesenangannya yang kurang. Itu yang harus kita perhatikan dalam kebutuhan dasar manusia, khususnya murid yang kita dalami, murid yang kita kembangkan karakternya. Jadi kita harus tahu di situ.
dan bakatnya. Dia sudah ada sesuai keinginannya sendiri, tanpa perlu kita menjadikan murid itu sesuai dengan keinginan kita. Kita menginginkan murid seperti ini, tidak sebenarnya. Kita harus melihat dulu murid itu keinginannya apa. Tinggal kita sebagai guru hanya menuntun, mengarahkan kemana maunya siswa. Misalnya dia hobi bernyanyi, kan di kelas nyanyi terus. Nah, kita berarti dia ini cocoknya nyanyi. Kita arahkan ke arah nyanyi. Mungkin ekstrakurikuler kesenian, musik, mungkin masuk ke dangdutan dan sebagainya. Jadi kita melihat kebutuhan siswa itu apa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kadang-kadang masuk ke hukuman. Kalau kita ngamu sudah betul yang nyanyi di dalam itu, kita langsung menghukumnya. Kita langsung memberikan sanksi. Padahal memberikan sanksi itu membuat si anak itu memang jerah. Jerah dalam arti, tanda kutip ya, jerah memang dia jerah, tapi ada efeknya. Maksudnya apalagi kita memarahi si anak di depan teman-temannya, itu membuat si anak mungkin drop, anak merasa minder, anak merasa kesalahannya itu diketahui oleh rekannya atau temannya. Nah itu yang kadang-kadang membuat anak itu menjadi tidak berkembang. Seharusnya bukan seperti itu. Bila perlu kita panggil si anak, kita tanyai kenapa posisi pada saat belajar, mungkin dia bernyanyi di dalam kelas atau apa. Nah dia bernyanyi karena mungkin hobi, karena apa. Nah itu kita Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Yuriko, silakan duduk. Tadi Ibu dengar kamu tuh berkelahi dengan Delia di dalam kelas. Kenapa? Ya Ibu, saya sangat kesal. Kenapa kamu kesal? Soalnya tadi pagi Delia mematahkan pulpen saya Ibu. Kalau Ibu di posisi kamu, Ibu juga akan kesal dan marah. Itu manusiawi. Terus apa yang kamu lakukan? Tadi pagi saya berkelahi sama Delia di dalam kelas Ibu, dan kemudian saya menarik bajunya Delia. Tetapi Delia sudah meminta maaf Ibu. Kamu marah, kesal dan menarik baju Delia. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Ibu. Keyakinan kelas apa yang kamu sepakati kemarin, yang kamu langgar? Keyakinan kelas yang saya langgar yaitu menghormati dan menghargai antar teman sesama kelas Ibu. Apakah penting keyakinan kelas itu? Penting sekali Ibu. Saya mengerti karya-karya kamu, tetapi mencoret-coret dinding di kelas itu bukan perbuatan yang tepat. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kamu melakukan itu? Saya merasa agak bersalah Bu, tapi saya tidak bermaksud untuk membuat masalah. Saya senang kamu menyadari hal itu. Mari kita pikirkan untuk bagaimana caranya situasi ini menurut kamu bisa dilakukan atau diperbaiki. Mungkin saya bisa membersihkan dindingnya Bu. Ide bagus. Saya membantumu untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan supaya karya kamu bisa tersalurkan ke karya seni. Bagaimana? Mungkin saya bisa membuat papan-papan khusus untuk menempelkan gambar-gambar saya yang begini. Ide yang luar biasa. Kamu bisa bekerja sama dengan teman-temanmu untuk membuat papan, dan karya kamu bisa kamu nikmatin di situ. Terima kasih Bu. Saya akan mulai membersihkan dindingnya dan membuat papan untuk menempelkan gambar-gambar saya. Ya, bagus Yamin. Saya senang kamu bisa mau bertanggung jawab dari apa yang kamu telah perbuat. Kalau jika kamu membutuhkan bantuan, saya akan meminta teman atau teman-teman kamu untuk membantu kamu. Baik Bu, terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama Yamin. Ingat ya, kesalahan itu adalah kesempatan untuk belajar dan belajar menjadi yang lebih baik. Selamat berkarya Yamin. Ya Bu, saya akan melakukannya. Ya. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 조금 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran Ibu kali ini, kita akan membentuk dulu keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas yang kalian buat. Seluruh kelas warga kelas ini membuat keyakinan kelas
untuk kita kesepakati bersama, ya. Ya. Supaya apa? Supaya kelas kita ini aman, nyaman, menyenangkan, ya. Jadinya pelajaran itu berjalan dengan lancar, ya. Sebelumnya Ibu buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang memang dibuat oleh warga di kelas. Kalian bisa menulis keyakinan kelas kalian masing-masing, nanti kalian tempel. Nah, ini Ibu bagikan kertas, kalian tulis keyakinan kelas apa saja yang kalian sepakati bersama. Kita tulis, berarti harus kalian taati apa keyakinan kelas yang kamu buat, ya. Iya. Adalah kesepakatan kelas yang kamu buat, keyakinan kelas yang kamu buat sendiri. Berarti harus kamu kerjakan, ditaati. Supaya apa? Supaya di kelas ini terjaga dalam hal pelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Kalian bisa bacakan apa sih keyakinan kelas kalian? Menghormati guru masuk di sini, ya. Ingat, Bu. Saling menghargai, jujur, jaga kebersihan, disiplin. Keluar kita harus izin Bapak Ibu guru pada saat jam pelajaran. Yang kalian sudah buat ini ditulis dalam kertas manila besar, ditempel di depan, ya, supaya kamu tahu sewaktu-waktu keyakinan kelas apa yang sudah kalian sepakati. 들어줘와 함께 달려 Ready for action